Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaki Faza, NIM 2203110107 akan menjelaskan tentang materi Islam budaya yang berjudul dakwah berwawasan kemanusiaan. Jadi di sini akan membahas 6 topik pembahasan. Yang pertama, apa itu dakwah? Yang kedua, prinsip komunikasi dan interaksi. Yang ketiga, apa itu ummah? Yang keempat, humanisme atau kemanusiaan. Yang kelima, dalil pendukung dakwah. Dan yang keenam, dakwah berbasis kemanusiaan. Yang pertama, apa itu dakwah? Dakwah merupakan suatu aktivitas mengajak kepada orang lain dalam bentuk lisan, tulisan, maupun tingkah laku yang dilakukan secara sadar untuk mengamalkan ajaran Islam dengan berbagai metode. Tujuannya adalah untuk mengubah manusia, baik individu maupun masyarakat, dari kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik, sehingga dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, insyaallah. Kedua, ada beberapa dalil yang menunjang proses dakwah ini, ialah yang pertama, surat Yusuf ayat 108 yang berbunyi, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, yang artinya, katakanlah ini jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Yang kedua, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wadzalika ad'aful iman. Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman. Selanjutnya adalah pengertian apa itu ummah. Pada prinsipnya, ummah merupakan masyarakat terorganisir yang melaksanakan tugas suci, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan landasan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunitas yang konsisten memerintahkan agar manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran yang didasarkan pada keimanan disebut khairu ummah, yakni umat terbaik yang dilahirkan ke muka bumi. Sayyid Qutb menyebutkan bahwa khairu ummah adalah al-ummah al-muslimin, kaum muslimin. Dengan demikian, khairu ummah memiliki arti yang khusus untuk umat Islam yang konsisten menjalankan aktivitas dakwah dengan tiga indikator. Al-amr bil ma'ruf, memerintahkan berbuat kebajikan, an-nahi anil munkar, mencegah kemungkaran, al-iman billah, beriman kepada Allah. Keberhasilan dakwah diukur jika tercapai tujuan akhir dari dakwah, yakni terwujudnya khair ummah, umat terbaik yang basisnya didukung muslim yang memiliki kualitas SDM atau khairul albariyah. Selanjutnya adalah humanisme. Humanisme disebutkan bahwa konsep kemanusiaan ini muncul berawal dari banyaknya kekerasan di suatu negara yang dipandang sebagai hal yang wajar. Muncul tokoh seperti Immanuel Kant yang mulai banyak mengkritisi konsep manusia dan kemanusiaan. Menurutnya, banyaknya kekerasan menyebabkan etika, moral, dan nilai-nilai agama mulai dipertanyakan lagi. Maka menurutnya, humanisme ialah sebuah harga diri, di mana pengakuan sebagai manusia sangat dibutuhkan setiap individu dan selalu digunakan hingga akhir waktu. Dan juga tindakan moral bukan berarti sekedar melakukan hal yang benar, tetapi melakukan hal yang benar demi hal yang benar itu sendiri. Bukan melakukannya karena hal itu cocok menurut diri kita. Sebuah tindakan bisa dikatakan sebagai tindakan moral apabila tindakan tersebut muncul
karena amal yang baik yang bisa diuniversalkan sebagai hal yang baik. Ini ada prinsip komunikasi dan interaksi. Yang pertama, perkataan yang benar, qaulan sadida. Yang kedua, perkataan yang membekas pada jiwa, qaulan baligha. Yang ketiga, perkataan yang lembut, qaulan layyinan. Yang keempat, perkataan yang baik, qaulan ma'rufan. Yang kelima, perkataan yang ringan, qaulan maisuran. Yang keenam, perkataan yang mulia, qaulan karimah. Yang terakhir adalah dakwah berbasis kemanusiaan itu sendiri. Dakwah mengajarkan kepada umat Islam, mengajarkan kepada umat bahwa Islam datang membawa rahmat seluruh alam, rahmatan lil alamin, terlebih lagi untuk pemeluknya. Karena itu sangat disayangkan jika kerahmatan tersebut tidak dirasakan menyentuh segi-segi kehidupan nyata kaum muslimin, terutama yang hidup di wilayah terpencil secara ekonomi masih membutuhkan bantuan. Sentuhan yang mereka butuhkan tidak hanya dalam bentuk ajaran agama yang bersifat ritual, tapi juga menyangkut hajat hidup orang lain seperti ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Terminologi dakwah yang sering diidentikan dengan ritualitas keagamaan dalam format ceramah, tablik, dan pengajian-pengajian majelis taklim, menurut Andi Faisal Bakti seharusnya tidak diterjemahkan lagi sebagai sesuatu yang mengarah pada makna seperti halo-halo, propagation missionary, proselytization. Hal ini bukan hanya kurang produktif, tapi malah bisa jadi kontraproduktif dan bumerang. Karena dakwah Islamiyah kemudian dibenci dan takuti. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.